Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Diduga akibat hubungan pendek arus listrik, 2 unit rumah semi permanen di Kecamatan Sako, Kota Palembang ludes terbakar. Kasus dugaan malpraktik seorang bidan di Kota Prabu Mulih tersangka diserahkan ke Kejaksaan Negeri Kota Prabu Mulih dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Komputer terganggu pemadaman listrik, ujian akhir semester di sekolah kembali gunakan kertas. Kita ke informasi pertama. 2 unit rumah di Kecamatan Sako, Kota Palembang ludes terbakar pada Rabu pagi. Diduga api berasal dari korsleting arus listrik sebagai imbas naik turun tegangan listrik pasca pemadaman listrik yang melanda wilayah Sumatera bagian selatan. Warga Jalan Jepang Lorong Family, Kecamatan Sako, Kota Palembang, dikejutkan oleh terbakarnya 2 unit rumah semi permanen pada Rabu pagi. Api dengan cepat melalap 2 bangunan rumah semi permanen yang mayoritas terbuat dari bahan kayu itu. Sang pemilik rumah yang tertidur pulas saat peristiwa kebakaran terjadi baru menyadari rumahnya telah terbakar saat api sudah menghanguskan sebagian rumah. Seluruh barang milik korban serta surat berharga ikut ludes dilalap si jago merah. Korban hanya mampu menyelamatkan orang tuanya yang lansia ke tempat yang lebih aman. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran, namun api diduga berasal dari bagian dapur akibat korsleting listrik sebagai dampak naik turunnya tegangan listrik pada Selasa malam, menyusul pemadam listrik yang terjadi di wilayah Sumatera bagian selatan. Itu kan kapan kita terbangun kan jenguk sudah api sudah besar yo. Sudah besar. Langsung aku jenguk lagi manggil tanggo-tanggo kan minta pertolongan gitu. Nah, iyalah tanggo-tanggo pada keluar galau nolong. Dari mana apinya? Dari dapur, dari udah belakang. Besar ya? Oke. Itu sebelumnya informasinya mati lampu. Iya mati lampu emang. Dari jam berapa Ayu? Mati lampu jam berapa ya? Yang seharian itu ya? Dari pagi mati tuh. Sudah tuh hidup lagi, maghrib hidup kan. Nah, hidup jam 10 mati lagi. Itu posisinya hidup lilin? Hidup lilin tuh yang habis maghrib baik. Sudah jam 10 tuh kami tidak ngidupi lagi. Habis sudah persiapan. Tapi sudah tertidur? Langsung tidur ngidupi HP baik kan. Nah, pakai senter HP. Api berasal dari dapur? HP di depan, dekat kami tidur. Kami kan di ruangan tamu tidurnya. Tidak di dapur. Asal api dari mana? Dari dapur. Dari dapur. Terakhir lilin. Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian, setelah 2 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Akibat peristiwa ini, korban diperkirakan mengalami kerugian ratusan juta rupiah. Muhammad Ardiansyah Putra melaporkan dari Palembang. Apa kamu nih yang keluar ke bapak? Polisi menetapkan sopir mobil minibus yang menabrak nenek berusia 80 tahun di kawasan Benteng Kuta Besak, Palembang sebagai tersangka. Atas pertimbangan kemanusiaan, sang sopir yang berusia 61 tahun itu tidak dilakukan penahanan. Kasus ini terus bergulir karena belum adanya perdamaian dari kedua belah pihak. Polisi menetapkan sopir mobil minibus yang menabrak nenek berusia 80 tahun saat berjalan kaki di kawasan Benteng Kuta Besak, Palembang sebagai tersangka. Penetapan tersangka ini setelah polisi memeriksa sopir minibus bernama Ibnu Haris berusia 61 tahun, serta sejumlah saksi yang berada di lokasi. Atas pertimbangan kemanusiaan, tersangka tidak dilakukan penahanan. Berdasarkan pemeriksaan awal, sopir membantah meninggalkan korban begitu saja di jalan. Ia mengaku sempat menolong dan akan membawa korban ke rumah sakit. Namun atas permintaan, korban hanya ingin pulang ke rumahnya dengan menggunakan becak. Menurut polisi, kasus ini kemudian dilaporkan anak korban setelah mengetahui video kecelakaan orang tuanya viral di media sosial. Berdasarkan penjelasan baik dari nenek korban maupun yang bersangkutan tersangka, pada prinsipnya bapak tersebut tidak meninggalkan, namun ketika tertabrak sempat menolong, diangkat, kemudian diantar ke rumahnya di sebelah lorong. Karena nenek itu berpesan supaya tidak usah diantar ke rumah, takut nanti anaknya marah,
akhirnya dititipkan di sebuah becak. Harapannya diantar, namun karena tidak ada pembicaraan lebih lanjut terkait tentang bagaimana proses pengobatannya, dan setelah itu anak daripada korban sempat bertanya-tanya, dan mungkin saya tidak tahu yang menyebarkan di medsos siapa. Yang pasti anaknya melakukan pengaduan di sentra kepolisian Restabes Palembang. Polisi telah mengamankan mobil minibus pelaku sebagai barang bukti. Keluarga tersangka tengah melakukan upaya perdamaian dan siap bertanggung jawab, termasuk menanggung semua biaya pengobatan korban. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Polres Kota Prabu Mulih melimpahkan berkas perkara bidan Zainab atas kasus dugaan malapraktik seorang lansia di Kota Prabu Mulih ke Kejaksaan Negeri Kota Prabu Mulih pada Rabu siang. Terkait kasus ini, sang bidan terancam hukuman 5 tahun penjara. Penyidik dari Satuan Reskrim Polres Prabu Mulih melimpahkan berkas perkara bidan Zainab ke Kejaksaan Negeri Kota Prabu Mulih pada Rabu siang. Mengenakan baju seragam tahanan, bidan Zainab digiring keluar menuju mobil yang akan mengantarnya ke Kejaksaan Negeri Kota Prabu Mulih. Selain tersangka, polisi juga menyerahkan beberapa peralatan medis sebagai barang bukti. Pelimpahan berkas perkara bidan Zainab ini dilakukan setelah dinyatakan lengkap atau P21 oleh Jaksa Penuntut Umum. Selanjutnya, perkara ini akan ditangani pihak Kejaksaan Negeri Kota Prabu Mulih. Bidan Zainab terancam hukuman 5 tahun penjara karena dijerat dengan Undang-Undang Nomor 17 tentang Kesehatan tahun 2023. Setelah memeriksa semua saksi, kemudian ahli mengumpulkan semua surat-surat terkait dengan Ibu Zainab, kemudian petunjuk, barang bukti di tempat praktek, kemudian dan pemeriksaan secara mendalam kepada yang bersangkutan. Akhirnya semua dikumpulkan di dalam sebuah berkas acara pemeriksaan, dan pada tanggal 20 kita sudah menyerahkan tahap 1 kepada rekan JPU di Kejaksaan Negeri Prabu Mulih. Alhamdulillah kemarin setelah ada beberapa perbaikan, kita tanggal 3 Juni 2024 untuk penyidikan terkait masalah kasus yang menjerat Bu Zainab ini telah dinyatakan P21 atau lengkap oleh Bapak Kajari Prabu Mulih. Sebelumnya, bidan Zainab ditetapkan polisi sebagai tersangka karena diduga telah melakukan malapraktik terhadap seorang perempuan lansia. Saat kejadian, sang bidan menyuntik korban, namun kondisi korban kemudian terus memburuk. Diagnosa dokter mengatakan korban mengalami pembengkakan ginjal hingga akhirnya meninggal dunia pada 22 Januari 2024 lalu. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Prabu Mulih. Petugas Satreskrim Polres Pagar Alam meringkus komplotan spesialis pencurian sepeda motor. Dari tangan para pelaku, polisi mengamankan barang bukti puluhan sepeda motor. Ruang gerak daripada Petugas Satreskrim Polres Pagar Alam menangkap 6 orang komplotan spesialis pencurian sepeda motor yang meresahkan warga Kota Pagar Alam. Keenamnya diringkus di tempat persembunyian masing-masing yang berada di luar Kota Pagar Alam. Salah satu pelaku bernama Nike Diono yang ditangkap di Kabupaten Empat Lawang terpaksa ditembak di bagian kakinya karena mencoba kabur dari petugas. Kawanan ini mengincar sepeda motor yang terparkir di halaman rumah tanpa kunci pengaman, kemudian menggondolnya dengan menggunakan kunci letter T yang telah dimodifikasi. Dari tangan pelaku, polisi menyita puluhan sepeda motor hasil curian dari sejumlah kabupaten dan kota tempat mereka melancarkan aksinya. Dalam aksinya, ke-6 pelaku berbagi tugas. Ada yang berperan sebagai eksekutor, pengawas sekitar lokasi, serta menjual sepeda motor hasil curian. pelaku yang spesialis curanmor antar kabupaten kota, yang mana khusus di Pagar Alam itu terdapat 7 LP yang saat ini sudah terdata, di luar daripada LP yang ada di Lahat, LP yang ada di Muara Enim dan sekitarnya. Terusnya adalah mereka tentunya memantau calon-calon korban dengan memonitor kebiasaan sehari-hari, khususnya kendaraan yang parkir di sembarang tempat, di garasi rumah, di teras, dan sebagainya, maupun di pusat perbelanjaan. Untuk pasalnya dan untuk ke-6 tersangka ini? Ya, saat ini yang bersangkutan dikenakan pasal 363 KUHP, di mana ancamannya adalah maksimal 7 tahun penjara. Dan semua pelaku ini rata-rata adalah residivis. Sehingga kami mengimbau kepada masyarakat bahwa pelaku-pelaku kejahatan, khususnya curanmor,
ini berkeliaran di mana-mana. Niat mereka sudah banyak, hanya menunggu kesempatan. Kesempatan inilah yang kami batasi ruang geraknya oleh Satreskrim beserta jajaran untuk supaya niat mereka ini tidak terjadi. Menurut polisi, keenamnya merupakan residivis yang telah keluar masuk penjara atas kasus yang sama. Polisi masih mencari 2 orang anggota komplotan yang masih buron. Keenam pelaku terancam hukuman kurungan penjara lebih dari 5 tahun. Muhammad Ardiansyah Putra melaporkan dari Pagar Alam. Polres Bali merilis hasil operasi sikat Musi tahun 2024 yang digelar selama 2 pekan di Kabupaten Pali. Dalam operasi tersebut, 23 tersangka beserta barang bukti diamankan petugas. Sebanyak 23 tersangka dihadirkan polisi di halaman Mapolres Pali. Mereka adalah para pelaku tindak kejahatan yang diringkus petugas dalam operasi sikat Musi selama 2 pekan di Kabupaten Pali. Selain menangkap tersangka, polisi juga menyita sejumlah barang bukti hasil kejahatan, diantaranya senjata tajam, ponsel, sepeda motor, dan tabung gas 3 kg. Operasi sikat Musi tahun 2024 digelar Polres Pali pada tanggal 10 Mei hingga 29 Mei 2024. Operasi ini bertujuan untuk menciptakan rasa aman pada masyarakat dan menekan angka kejahatan. 7 unit telepon seluler. Khususnya harapan dari kami sebagai kepolisian agar kejahatan yang ada di wilayah hukum Kabupaten Pali ini berkurang, karena dengan tingginya ungkap kasus itu menandakan bahwa masih tingginya kriminalitas di wilayah hukum Kabupaten Pali. Ada target selanjutnya? Untuk target selanjutnya ada pelaksanaan operasi Senti dan operasi Sikat 2 Musi tahun 2024.